Zaid ibnul Khattab, veteran perang, simbol keberanian. Uhud, tahun 3 Hijriah, merupakan saksi kepahlawanan para sahabat dalam membela agama Allah. Tatkala pasukan kufar dengan benisnya menyerang Nabi Muhammad SAW, para sahabat dengan tangkas menangkis serangan-serangan yang terarah kepada beliau. Suara dentingan pedang dan desiran anak panah menambah semakin mencekamnya keadaan. Namun, hal itu tidaklah menyurutkan semangat juang para sahabat. Di tengah berkecamuknya perang, berdirilah dua prajurit kakak beradik gagah berani. Bertempur untuk mencari salah satu dari dua kebaikan, menang dengan ditinggikannya kalimat ilahi atau gugur sebagai syahid. Ketika itu, baju besi sang kakak terlepas sehingga menjadi rawan mendapat serangan mematikan dari para musuh yang semakin memberingas. Karena khawatir, si adik berseru, "Hai saudaraku, pakailah baju besiku, gunakanlah untuk berperang." Namun sang kakak menjawab, "Aku juga berharap syahid seperti yang kamu harapkan." "Hai Umar." Umar pun melempar baju besinya kemudian ikut tempur bersama kakaknya tanpa berbaju besi. Sungguh, pemandangan semangat juang yang luar biasa. Dua prajurit gagah melambangkan keberanian. Dengan gigih membela kebenaran, meninggikan kalimat ilahi. Iya, dia adalah kakaknya Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Abu Abdirrahman Zaid bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah al-Adawi al-Qurasi. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakek yang ketujuh, yaitu Ka'ab bin Luwai. Zaid lebih tua dari Umar. Ibunya adalah Asma bintu Wah bin Habib dari Bani Asad. Sedangkan ibunya Umar adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah al-Mahzumiyah. Zaid memiliki perawakan yang tinggi jangkung, berkulit coklat terang. Beliau termasuk generasi awal muhajirin, mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Handak, perjanjian Hudaybiyah, dan semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Zaid lebih dulu masuk Islam daripada Umar. Hal itu disaksikan oleh Umar ketika datang kepadanya berita gugurnya Zaid dalam perang Yamamah. Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Zaid. Dia lebih dulu masuk Islam, dan lebih dulu mati syahid." Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan antara Zaid dengan Ma'an bin Adi al-Ansari al-Ajlani. Keduanya sama-sama tewas di perang Yamamah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW melewati beberapa perkumpulan orang. Kemudian beliau bersabda, "In fikum li rajulan darsahu fin nari a'zamu min ahadin." Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di dalam neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Bak petir di siang bolong. Kemelut getir meliputi mereka saat mendengar berita ini. Berita mengerikan bahwa salah satu dari mereka akan ada yang mati di atas kekafiran, masuk neraka kekal di dalamnya. Masing-masingnya khawatir kalau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah dirinya. Semua yang mendengar berita ini satu persatu meninggal dunia di atas kebaikan. Tersisa dua orang, rasa takut semakin membayang mereka. Dua orang itu adalah Abu Hurairah dan Rajal bin Anfuah. Saat mengingat berita dari Nabi ini, Abu Hurairah semakin khawatir, terasa gelap, merasa dirinya lah yang akan binasa. Terlebih saat ia melihat Rajal yang tekun beribadah, khusyuk, banyak salat dan puasa. Namun malah menimpa Rajal bin Anfuah. Dialah orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW wafat, Rajal murtad dan bergabung bersama Musailamah al-Kadzab, si Nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rajal ke Bani Hanifah untuk menyadarkan mereka dari kedustaan Musailamah. Namun, ketika berhadapan dengan Musailamah ia pun diberi harta yang banyak dan dijanjikan setengah kerajaan oleh Musailamah. Rajal pun luluh di hadapan Musailamah al-Kadzab dan menjadi pengikutnya. Dengan terang-terangan dia mengatakan, Musailamah berserikat dengan Muhammad dalam kenabian. Fitnah yang ditimbulkan oleh Rajal ini menjadi lebih besar daripada fitnahnya Musailamah itu sendiri. Dengan sebabnya, banyak manusia tertipu dan menjadi pengikut Musailamah si pendusta. Manusia pun berkumpul di Bani Hanifah mengikuti Musailamah hingga mencapai 40.000. Ambillah pelajaran wahai kawan, lihatlah bagaimana Rajal bin Anfuah murtad padahal sebelumnya rajin beribadah dan termasuk ahli Quran. Maka setinggi-tinggi ilmu yang kamu miliki, jangan membuatmu lupa diri.
Itu bukan jaminan keselamatan bila mana kamu bersikap angkuh. Banyaknya ibadah yang sudah kamu kerjakan. Jangan membuatmu terlena berasa aman dari fitnah. Itu bukan jaminan. Selama kamu mengerjakannya tidak jujur dan ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In ahadakum liya'mala bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhari'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayudkhiluha." إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه بينها إلا ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalannya penghuni surga hingga antara dia dengan surga sejarak 1 hasta. Namun catatan kitabnya mendahuluinya. Maka dia pun mengamalkan amalannya penghuni neraka. Kemudian dia pun masuk neraka. Hari Bukhari dan Muslim. Jujurlah dalam berbuat, ikhlaslah dalam beramal, semata mencari ridha Allah Ta'ala. Bukan tendesi duniawi, bukan pula puja-puji manusia. Mengertilah, masa lalu indah bukan jaminan masa depan cerah. Dan masa lalu kelam tidak menentukan masa depan suram. Namun, ketulusanmu melangkah itulah yang akan menuntunmu menuju cahaya terang benderang. Berita murtadnya Rajal bin Anfuah dan bergabungnya dengan Musailamah Al-Kadzab pun sampai kepada para sahabat. Zaid bin Hatab, salah satu sahabat Nabi yang geram mendengarnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan besar yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid menuju Yamamah untuk meredam fitnah Musailamah Al-Kadzab. Zaid turut andil dalam perang besar tersebut. Bahkan bendera komando diserahkan oleh Khalid kepadanya. Di Yamamah, Rabiul Awal 12H, meletuslah perang besar antara dua pasukan besar sama-sama berani mati. Namun berbeda apa yang mereka perjuangkan. Pasukan muslimin pembela kebenaran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhadapan dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab dengan dukungan Rajal bin Anfuah dan Mukam bin Tufail. Pasukan yang dipenuhi fanatik kesukuan. Sampai-sampai sebagian mereka berkata, "Pendusta dari Rabiah Musailamah, lebih kami cintai daripada orang jujur dari Mudar Rasulullah." Demikianlah fanatik akan membutakan jalan seorang. Meski kebenaran telah jelas bak matahari yang bersinar terang, ia tak mampu melihatnya. Terbutakan, pada awal-awal pertempuran, pasukan Musailamah menggempur pasukan muslimin hingga mampu mendominasi. Pasukan muslimin pun terpukul mundur. Zaid bin Hatab yang melihat hal tersebut berseru, "Adapun para lelaki sejati mereka tidak akan lari dari pertempuran." Zaid juga berkata, "Ya Allah, daku memohon uzur kepadamu dari larinya para sahabatku. Dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dibawa Musailamah dan Mukam al-Yamamah." Zaid juga berseru, "Wahai saudara-saudaraku, jangan gentar. Gempur musuh, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasanku." Kemudian bagaikan elang yang melesat, Zaid menerobos pasukan Musailamah Al-Kadzab. Matanya selalu tertuju kepada Rajal bin Anfuah. Namun, karena lautan manusia yang begitu banyak, beberapa kali Rajal menghilang dari pandangan Zaid. Bagi Zaid, memburu Rajal adalah kunci peperangan yang akan melemahkan pasukan Musailamah. Zaid selalu memburu dan mendekati Rajal, hingga berhasil membunuhnya. Dengan tewasnya si gembong fitnah, Rajal bin Anfuah, pasukan Musailamah melemah hingga pasukan muslimin mampu membalikkan keadaan. Pasukan muslimin terus mendesak pasukan Musailamah sampai mereka terpojok di kebun kematian. Pasukan muslimin akhirnya memenangkan pertempuran setelah tumbangnya Musailamah yang tewas di tangan Wahsy bin Harb dengan ditombak dadanya hingga tembus. Sejurus kemudian Abu Dujana melompat kemudian menebas kepala Musailamah Al-Kadzab. Pada pertempuran ini, Zaid bin Hatab mendapatkan apa yang selama ini menjadi cita-citanya, yaitu gugur dalam medan perang sebagai syahid. Zaid gugur di tangan Abu Maryam Al-Hanafi. Non jauh di Madinah, Umar bin Khattab sedang menanti-nanti pasukan muslimin yang pulang dari Yamamah. Namun, ia tak melihat kakaknya ada di barisan pasukan padahal perawakan Zaid itu tinggi jangkung hingga mudah dikenali dari kejauhan. Namun, tak lama berselang datang orang memberi kabar kepada Umar bahwa Zaid bin Khattab telah gugur dalam pertempuran. Umar pun berkata, "Semoga Allah merahmati Zaid. Dia mendahuluiku dengan 2 kebaikan. Dia lebih dulu masuk Islam, dan lebih dulu menjemput syahid." Umar bin Khattab berkata,
Tidaklah angin sejuk berhembus, melainkan menyegarkan inatanku terhadap Zaid. Ketika Umar mendengar Mutamin bin Nuwairah mendendangkan syair berkabung atas meninggalnya saudaranya, ia berkata, "Andai aku pandai bersyair, sungguh aku akan membuat syair berkabung untuk Zaid seperti kamu membuatnya untuk saudaramu." Mutamin menjawab, "Kalau saudaraku terbunuh seperti terbunuhnya Zaid, niscaya aku tidak akan bersedih. Karena Zaid mati dalam keadaan syahid di medan perang." Umar pun berkata, "Tidak ada orang yang lebih baik dalam menghiburku dengan kepergian Zaid daripada dirimu." Demikianlah akhir kisah sang veteran perang, Zaid ibnul Khattab. Semoga Allah meridainya. Referensi 1. Syiar A'lamin Nubala, Juz 1. Hal 298-299 karya Imam As-Sahabi. 2. Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Hal 429-430 karya Al-Imam Ibnu Atsir. 3. Muhtasar Siratir Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sumber Telegram Raudatul Anwar, membagikan faedah untuk meniti jalan Ahlus Sunnah. Buka Telegram, lupakan faedah ilmu ini.